Shalom teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita akan kami bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Nah, sebelum memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat dikumpulkan kembali untuk bersama-sama mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan kiranya berikan kami hati yang tenang, hati yang tulus, hati yang mau mendengarkan. Kiranya apa yang hamba-Mu ini sampaikan dapat mereka resapi dengan baik dan juga mereka dapat terapkan dengan baik juga ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, tema renungan pada pagi hari ini adalah fondasi kuat, iman selamat. Nah, untuk ayat yang menjadi dasar dalam renungan pagi pada hari ini diambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-17 hingga yang ke-19. Di sini aku bantu baca ini ya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-17 hingga yang ke-19 menyatakan, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Namun dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, teman-teman, kenapa sih kita ambil dari penggalan ayat ini? Nah, sebetulnya pada zaman Paulus ini sendiri, di mana ada yang namanya Hymenaeus dan juga Philetus, mereka itu mengajarkan ajaran sesat mengenai kebangkitan. Nah, kenapa sih ini tuh kita bisa bawa ke ranah tema kita pada hari ini, yaitu fondasi kuat, iman selamat. Nah, seringkali kita itu di kehidupan yang sekarang itu, di era yang sekarang, kita tuh banyak sekali mendapatkan berita-berita yang belum tentu ada kebenarannya. Terus juga nggak selalu berita ini tuh membawakan dampak yang baik bagi kehidupan kita, apalagi kalau kita belum bisa memilahnya dengan baik. Nah, maka dari itu di sini tuh tema yang aku bawa ini tuh tentang fondasi kuat, iman selamat. Nah, kita sebagai orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dikuatkan juga oleh Tuhan Yesus, kita diajarkan bahwasanya kita tuh harus bijaksana dalam menghadapi segala informasi-informasi yang kita terima. Nah, teman-teman, di media sosial kita juga kadang itu menemukan gitu kan, dimana ada influencer dan juga mungkin artis-artis atau siapapun itu motivator yang menyampaikan sebuah motivasi tentang sebuah permasalahan yang kita alami ataupun tentang informasi yang mereka tanggapi gitu. Nah, sebetulnya kalau kita memang memiliki di dalam diri kita itu seorang yang bijaksana gitu, kita pasti dapat memilah segala informasi yang disampaikan kepada kita. Nah, karena belum tentu semua yang disampaikan itu adalah hal yang benar. Karena apalagi kalau misal belum ada bukti yang jelas atau kayak fakta-fakta yang jelas tentang permasalahan atau informasi tersebut, itu bisa aja membawakan kita ke mengarahkan kita untuk mengikuti hal yang belum tentu benar. Nah, kadang memang motivasi yang mereka lontarkan itu menarik, tapi belum tentu itu membawa sebuah kebenaran. Nah, di sini pertama aku tuh mau ngasih tahu teman-teman bahwasanya di Alkitab ini itu Tuhan itu sudah menyatakan di ayat yang ke-19, di mana namun dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau misalnya buat aku sendiri ini, kita tuh bisa menafsirkan kalau Tuhan tuh sudah mengajarkan kita ya tentang apa yang baik dan apa yang enggak baik. Nah, di sini tuh secara simpelnya kita bisa anggap seperti itu, dimana kita tuh udah
diajarkan di Alkitab pun mengajarkan apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, kita itu juga diajarkan jangan mudah untuk termakan oleh omongan-omongan orang atau oknum-oknum yang belum tentu ada kebenarannya dan belum ada data yang valid bahwasannya itu tuh hal yang benar. Nah, di sini kita tuh juga sebagai orang percaya kiranya sebelum menanggapi sesuatu atau kayak kita mendapatkan informasi itu kita harus berpikir jernih pertama. Terus yang kedua juga harus bijaksana, dan yang ketiga nggak boleh asal-asalan ikut untuk ke ranah yang kurang baik. Nah, kadang kala kan juga kita ada yang kayak FOMO-FOMOan gitu. Nah, itu juga sebenarnya kan banyak sih pro kontra tentang FOMO ini sendiri, tapi yang terpenting itu adalah kita itu harus bisa mengetahui posisi kita untuk menghadapi informasi itu. Ada waktunya baik adanya kita mengikuti, ada juga waktunya kita hanya mendengarkan, dan juga ada waktunya kita untuk tidak melanjutkan informasi itu atau kayak udahlah kita keep di situ dan jangan disebarluaskan. Nah, penting sekali untuk kita menjadi orang yang bijaksana dalam menghadapi segala informasi. Maka dari itu, temanya itu tentang fondasi yang kuat, di mana fondasi ini tuh dimulai dari kita punya pemikiran, kita punya segala tindak perilaku, itu tuh harus didasari sama iman kita. Nah, maka dari itu kalau kita punya fondasi yang kuat, iman kita itu bakalan selamat gitu, dimana kita juga yakin dan percaya bahwasannya Alkitab ini yang menjadi panduan kehidupan kita. Terlebih lagi kan ini juga dari Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman, pada intinya kiranya kita itu dapat menjadi anak yang bijaksana, dapat membangun fondasi dalam diri kita sebagai iman Kristen, orang yang beriman, di mana sudah sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan kiranya iman kita selalu diselamatkan dengan kita menjaganya dengan mendirikan fondasi yang kuat. Oke, sekian renungan pagi pada hari ini. Mari kita menutup renungan dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Ini pada hari ini kami telah menyelesaikan renungan pagi pada hari ini ya Tuhan. Dari sini kita dapat belajar bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita orang yang beriman, kita diajarkan bahwa kita harus memiliki fondasi yang kuat dalam kehidupan kita ya Tuhan. Di mana fondasi ini yang akan menjadi keselamatan bagi iman kita, yang akan melindungi iman kita dari segala mara bahaya apapun ya Tuhan. Di mana ini juga akan menjadi pengingat kita, di mana kita jika memiliki segala permasalahan yang sedang terjadi ya Tuhan. Dan Tuhan tolong kiranya berkati dalam aktivitas yang akan kami lakukan sebentar lagi. Tolong Tuhan sertai dan berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.